Oke, jadi semuanya selamat datang kembali dengan saya M. Nazir Ramadan dengan NIM 240905654. Kali ini saya akan melakukan tutorial cara pembuatan peta daerah aliran sungai. Jadi langsung aja kita buka pada aplikasi ArcMap. Langsung aja kita tambahin pada layers, kita klik properties, kemudian di bagian WG 1984 kita masukin yang UTM zone 50S, klik OK. Kemudian di bagian add data kita klik kanan, kemudian pada add data, kemudian di bagian ini kita langsung masukin aja data SHP Kaltim, yaitu gitu kan di Kutai Kartanegara. Kita masukin yang administrasi kecamatan yang AR, kemudian kita langsung masukin aja, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin aja untuk data DEM-nya. Kita bisa cek di bagian download. Di bagian download ini teman-teman bisa cek bagian DEM-nya. Di sini saya akan menggunakan DEM yang ini. Langsung add aja. Dan jika sudah, teman-teman langsung aja ke bagian editor, atau teman-teman bisa ngecek aja DEM-nya teman-teman itu berada di bagian mana dengan cara di bagian sini, di bagian list by drawing order. Teman-teman bisa naikkan di bagian Demnas ini ke atas. Kemudian teman-teman jika ngerasa daerah yang pada bagian sini, teman-teman bisa matikan aja untuk demnya. Kemudian nyalakan bagian editor, start editing, kemudian continue aja. Langsung klik bagian daerah yang teman-teman pemetaan, kemudian stop edit. Bukan, kemudian di administrasi kecamatan, kita klik kanan, kemudian di bagian data, export data, oke. Yes. Nah, jika sudah, teman-teman langsung aja editornya matikan, kemudian demnasnya kita nyalakan. Jika sudah, teman-teman pergi ke Art Toolbox. Di bagian Art Toolbox ini, teman-teman bisa cek ya di bagian Spatial Analysis Tool. Kemudian di bagian ini, di bagian Extraction, teman-teman bisa cek di bagian Extraction, Extract by Mask. Kemudian input rasternya teman-teman masukin Demnas. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman masukin yang export output, klik OK. Kita tunggu. Oke, jika sudah, teman-teman langsung aja masuk ke bagian Art Toolbox. Kemudian teman-teman masuk ke bagian hidrologi, kemudian ke fill. Teman-teman masukin yang ekstrak ini, ekstraktif. Kemudian teman-teman ke environments. Kemudian di bagian processing, teman-teman masukin angka 0. Jika sudah, klik OK. Nah, yang untuk di bagian informasi ini, kalau misalnya di bagian paralel teman-teman belum ada angka sama sekali, tinggal tambahin aja angka 0, kemudian oke, kemudian langsung aja oke. Nah, jika sudah, kita tunggu filenya untuk selesai. Untuk bagian ekspor dan lain-lain ini, teman-teman bisa aja matikan. Saat ini, matikan. Demnya juga, administrasinya juga bisa teman-teman matikan. Nah, jika sudah, teman-teman klik kanan bagian ini, kemudian zoom to layer. Jika sudah, teman-teman langsung aja masuk ke Art Toolbox, kemudian pada Flow Direction, teman klik 2 kali. Pada bagian Input Surface Raster, teman-teman masukin yang Fill, klik OK. Kemudian kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman masukin lagi yang Flow Accumulation, klik 2 kali. Flow Directionnya, teman-teman masukin yang Flow Dir, kemudian klik OK. Kita tunggu. Oke, jika sudah, masuk lagi ke Toolbox, kemudian pada Conditional, teman-teman klik bagian Con. Klik 2 kali, kemudian masukin yang Flow Accumulation. Di bawahnya ini, teman-teman masukin yang Flow Dir, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, jika sudah dalam bentuk seperti ini, teman-teman masuk aja lagi, kita tutup aja semuanya biar terlihat lebih rapi. Di bagian hidrologi masih sama, di bagian stream order teman-teman klik 2 kali. Kemudian di bagian input stream raster ini teman-teman masukin yang condition flow accumulation. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman masukin yang flow dir, kemudian klik aja langsung oke. Dan kita tunggu untuk hasilnya selesai. Oke, jika sudah berbentuk seperti ini, teman-teman masuk aja lagi ke toolbox, kemudian di bagian stream to feature, teman-teman masukin klik 2 kali. Di bagian atas masukin yang stream order, di bawahnya masukin yang flow dir. Kemudian klik aja oke, kemudian kita tunggu lagi sampai hasilnya selesai. Jika sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa langsung aja ke bagian streamnya ini, kemudian teman-teman klik 2 kali aja. Kemudian di bagian definition query kita akan membuat rumusnya. Untuk itu kita ke query builder, kemudian di bagian grid code teman-teman masukin, klik 2 kali, kemudian get unique value. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah teman-teman masukin yang yang lebih dari, kurang dari, kemudian masukin angka 1, kemudian n, kemudian grid code lagi, kemudian buka lebih dari, kurang dari, kemudian 2, kemudian n, kemudian grid code lagi, kemudian lebih dari, kurang dari, kemudian angka 3, kemudian klik OK, kemudian klik apply. Kemudian teman-teman bisa saja langsung ke bagian simbologi, kemudian di bagian simbologi ke quantities, kemudian ke graduated symbol, kemudian di bagian graduated symbol teman-teman klik grid code, klik OK, kemudian classnya kita pilih 3, kemudian di template-nya teman-teman klik yang bagian river, karena ini merupakan daerah aliran sungai, kemudian klik aja OK. Klik aja OK. Jika sudah, kita tunggu sampai muncul tampilannya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka daerah aliran sungainya berhasil kita buat. Kemudian kita langsung aja ke bagian streamnya ini, kita klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini kita akan mulai menghitung untuk bagian panjang dari sungainya. Oke, pertama-tama kita bisa rapihin dulu untuk grid code-nya ini. Di bagian table grid code-nya kita ubah, kita klik kanan, kemudian pilih yang sort ascending, kita tunggu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung aja masuk ke bagian table option, kemudian add field, kemudian di bagian sini teman-teman tulis namanya panjang. Di bagian tipenya teman-teman masukin yang double, kemudian klik OK. Kemudian di bagian panjang ini yang barusan kita buat, kita klik kanan, kemudian calculate geometry, yes aja. Nah, kemudian kita langsung aja untuk unitnya kita pakai kilometer, kemudian langsung aja klik OK. Yes, kita tunggu sampai calculatingnya selesai. Sudah selesai, nanti akan muncul angka seperti ini, dan ini menunjukkan untuk panjang dari sungai yang kita miliki. Nah, jika sudah, teman-teman bisa aja langsung close. Kita tunggu agak sedikit lag. Oke. Jadi pada bagian ini grid code kita akan memisahkan
bagian-bagian ini misalnya ada yang dari range-nya cuma 4, ada yang range-nya cuma dari 5 sampai 6, ada yang range-nya dari 7 sampai 9. Oke, jadi kita langsung aja kita misahkan dengan cara tekan tombol shift, kemudian klik bagian sini, kemudian kita scroll ke bawah di mana kita menemukan angka 4. Sebentar. Ini. Nah, oke, kita klik bagian sini, kemudian kita scroll ke bawah sampai kita nemu di mana angka 4 ini berakhir. Ini udah angka 5, berarti sedikit lagi. Kita scroll ke atas. Sini kita klik. Tunggu. Oke, jika sudah, kita klik kanan bagian stream. Kemudian di bagian data, kita ekspor data. Kita klik aja sini oke. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Kita klik oke. Nah, jika sudah, kita namain yang 4 tadi itu. Sabar. Oke, jika sudah, kita langsung aja ke bagian Oke, langsung aja kita ke bagian penamaan. Di sini kita klik bagian sini. Oke, kita klik aja lagi. Jika sudah, teman-teman, ini ganti aja namanya menjadi anak sungai. Dia aja menjadi intermediate. Jika sudah, teman-teman ganti aja ini warnanya menjadi river. Oke, kita lakuin hal yang sama juga ke range kelas yang lain, misal dari 5 sampai 6. Kita sini ulang dulu di sini. Jika sudah, tekan tombol shift, tahan, kemudian klik ini, klik polyline yang mulai dari angka 5, ditandai dengan grade code-nya 5 ini, kita klik bagian sini. Bentar, agak sedikit nge-lag. Oke, jika sudah, kita scroll ke bawah. Kita cari sampai dia ke angka 6. Ini misalnya seperti ini. Langsung aja kita cari, scroll perlahan sampai ketemu batas antara 6 dan angka 7. Kita lihat, perhatikan di bagian grid code-nya. Nah, jika sudah di sini, klik aja langsung bagian ini, dan shift-nya tetap harus ditahan ya. Langsung aja klik. Oke, jika sudah, kita langsung aja ke bagian stream, kita klik kanan. Kita tunggu dulu buffering-nya sebentar. Oke, jika sudah, kita klik bagian data, ekspor data. Oke aja. Sudah, kita tunggu. Yes. Nah, jika sudah, kita edit lagi bagian sini. Kita klik. Ini kita namakan dia menjadi sungai utama. Kemudian di bagian ini kita tandain dengan angka 2 untuk ketebalannya. Untuk warnanya sendiri kita pakai warna river. Jika sudah, klik OK. Oke, jika sudah, kita tunggu dulu loadingnya. Jika sudah, kita ulangi juga dengan cara yang sama pada range kelas 7 sampai 9. Tahan shift, klik ini.
Kita tunggu dulu loadingnya sebentar. Oke, jika sudah, kita scroll ke bawah. Jika sudah yang paling bawah, kita tahan shift juga, masih sama, tahan shift. Kemudian klik bagian ini. Nah, jika sudah, teman-teman langsung aja ke bagian streamnya ini, klik kanan. Kemudian di bagian data, ekspor data, oke. Yes. Jika sudah, kita bisa matikan aja langsung yang stream ini agar tidak nge-lag laptop kita. Oke, jika sudah, kita bisa keluar dari tabel ini, tapi sebelum itu kita klik dulu bagian ini. Nah, jika sudah, teman-teman kalau mau hilangin yang biru-biru kayak tadi, itu klik bagian sini ya. Ini klik aja bagian sini, nanti dia hilang sendiri. Oke, kita close aja. Dan usahakan untuk membuat pemetaan das ini sesuai dengan kemampuan laptop teman-teman masing-masing, karena bisa dilihat juga dengan data sebanyak ini laptop saya juga mengalami lag ataupun lagging pada saat pengolahannya. Ini kita naikkan ketebalannya menjadi 2, klik OK. Oh yang untuk yang lainnya juga teman-teman bisa matikan aja, seperti stream ordernya teman-teman bisa matikan, stream feature-nya juga teman-teman bisa matikan. Ini agar tidak terjadi lagging saja. Kemudian di bagian export output yang barusan kita lakukan tadi, kita tetap juga untuk mengeditnya menjadi sungai induk. Terus kita pilih warnanya menjadi river. Kemudian ketebalannya kita jadikan 3. Klik OK. Oke, jika sudah, nah nanti dia muncul tampilan yang sama juga seperti ini, cuman dia tidak nge-lag aja. Oke, jika sudah, kita matikan aja yang lain seperti condition, flow, accumulation, flow dir kita matikan, fill kita matikan, flow dir kita matikan, extract kita matikan. Itu agar tidak terjadi lagging aja pada saat. Jadinya lebih sedikit aja yang harus ditampilkan pada ArcMap. Oke, kita langsung lanjut lagi aja bagian Arc Toolbox, kita buka, kemudian di bagian basin kita klik 2 kali. Flow dir-nya kita masukin yang flow dir. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai basinnya selesai. Oke, jika basinnya sudah selesai, teman-teman langsung masuk aja lagi ke Arc Toolbox. Kali ini kita akan membuat si basinnya ini menjadi poligon dengan cara ke conversion tools from raster, kemudian di raster to polygon teman-teman klik 2 kali, kemudian di input rasternya teman-teman masukin yang basin, kemudian klik aja OK. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa aja langsung di bagian raster basinnya, teman-teman klik kanan. Oh ya, untuk basin flow-nya teman-teman bisa matikan ya. Matikan aja. Oke, jika sudah, klik kanan pada bagian raster basin. Kemudian properties. Di bagian symbology, teman-teman klik di bagian quantities. Graduated colors ini teman-teman klik dia bagian grade code. Kemudian di bagian kelasnya ini teman-teman klik menjadi 3, karena di sini saya sendiri mau mengelola 3 daerah
ataupun 3 area daerah aliran sungai saja. Tapi teman-teman jika mau 4, 5, 6, 7 dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa aja melakukannya. Oke, klik aja langsung 3, kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung melakukan pemisahan sama seperti yang kita lakukan di stream feature ini menjadi seperti ini. Di raster basin juga kita akan lakukan hal yang sama. Klik kanan bagian ini, bagian raster basin, kemudian open attribute table. Oke, di bagian sini kita klik table option, kemudian klik add field, kemudian namanya kita ganti menjadi luas, kemudian ini kita jadikan double, kemudian klik OK. Kemudian di bagian luas ini kita masukin calculate geometry, klik yes. Kemudian kita langsung klik aja, ini kita ganti menjadi hektar, kemudian klik OK. Yes, kita tunggu. Nah, jika sudah muncul, kita langsung aja lakukan pemisahan. Misalnya kita susun dulu kasih rapi ini. Di bagian grid code kita klik kanan, kemudian short ascending. Oke, jika sudah, kita bisa langsung memisahkannya. Kita ulang dulu dari sini, kemudian kita tahan shift, mulai dari angka 1, kita lihat range-nya di sebelah sini 1 sampai 1093. Berarti kita scroll ke bawah sampai 1903. 1093 itu di sini. Klik aja. Nah, jika sudah, teman-teman langsung aja ke raster basin, klik kanan, data, ekspor data, kemudian klik OK, dan kita klik yes. Oke, jika sudah, teman-teman namakan untuk area ini, dia adalah area 1. Nah, terus warnanya kita samakan juga seperti yang di raster basin jika diperlukan. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman lakukan lagi hal yang sama ke range kelas selanjutnya dari 1094. Nah, kita ulang dulu. Dari 1094 yang ini kita scroll ke bawah sampai 2172. 1172 kita klik, kemudian di bagian raster basinnya kita klik kanan, data, ekspor data. Oke. Oke, jika sudah kita langsung namakan aja, namanya menjadi area 2. Warnanya kita samakan aja. Oke, kemudian di bagian lagi yang selanjutnya itu di 2173 yang ini. Kita scroll aja sampai ke bawah. Nah, di bagian sini. Dua ribu 2173 kita ke bawah, kita klik bagian ini. Oke, jika sudah, kembali lagi lakukan hal yang sama, data, ekspor data. Oke, jika sudah, ganti aja langsung namanya area 3, kemudian klik ganti aja warnanya menjadi merah. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja close tabelnya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa matikan aja raster basinnya. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa langsung ke bagian ini, ke bagian Excel. Masukin aja Excel.
kita pakai blank workbook. Kemudian di bagian sini masukkan aja misalnya nomor, kemudian 1, 2, 3, terus di bagian sini kita masukin aja panjang aliran, kemudian di bagian sini kita masukin intermediate, kemudian sungai utama, kemudian di bagian ini sungai induk. Oke, kita buat aja dulu seperti itu. Kemudian di sini kita masukin bukan, di sini harusnya dia namanya ini, jadi sini sungai, salah, mohon maaf, sungai. Kemudian setelah itu di sini panjang, di sini kita masukin aja dalam kurungnya itu kilometer. Oke, di area selanjutnya ini kita masukin aja area. Sini area 1, 2 ini juga. Kemudian di bagian sini kita masukin luas, dalam kurung kita masukin untuk satuannya hektar. Jika sudah, kita rapikan aja dulu border, ini kasihkan ini. Kemudian jika sudah, kasih dia Times New Roman untuk fontnya. Jika sudah, bagian sini kita berikan warna biar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja split screen. Kemudian di bagian sini kita masukin semua datanya satu persatu, khususnya untuk bagian intermediate. Kita mulai dari sini, open attribute table. Pada bagian panjang, teman-teman klik kanan, kemudian statistik, kita masukin yang summarize. Kita Ctrl C, kita copy, kita keluar. Di intermediate-nya teman-teman masukin untuk panjangnya segini. Jika sudah, sungai utama juga kita masukkan hal yang sama. Klik kanan panjang, statistik, bagian zoom kita copy paste, Ctrl C. Nah, sungai induk juga. Ini grid code, sepanjang kita statistik. Kemudian di bagian summarize kita klik Ctrl C. Kemudian kita close. Nah, induk ini sudah dapat. Oke. Area 1 dan sampai 3 juga kita buat hal yang sama. Open attribute table. Luas, klik kanan, statistik, ambil yang summarize. Ctrl C. Kemudian area 2, open attribute table, klik kanan, statistik, summarize. Sudah, area 2 kita masukin. Sudah, area 3 juga kita masukin. Statistik, summarize, bagian zoom. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, oh ya, jika terjadi misalnya kayak gini, kita masukin aja angkanya biar dia sesuai. Soalnya kan tadi bisa kita lihat sendiri kan untuk panjang sungai yang bukan, misalnya di area 1 itu terlihat lebih besar. Kita samakan aja untuk di belakang komanya ini seperti ini.
salah. Oke, jika sudah di sini kan terlihat daerah mana yang lebih besar daripada yang lain. Oke, jika sudah kita save aja ini, soalnya nanti akan kita gunakan untuk penginputan keterangan. Jika sudah kita klik save as, terus kita masukin aja misalnya di download ini, kita download aja misalnya keterangan peta das. Nah, jika sudah kita langsung aja keluar, kita lanjut ke bagian sini. Oke, jika sudah seperti itu kita langsung aja ke pembuatan legendanya. Kita langsung klik di bagian sebelum itu kita ke file dulu, kemudian di patch and print setup, klik landscape, kemudian di bagian ininya size-nya kita gunakan A3, cari A3 yang ini. Oke, jika sudah kita klik OK. Jika sudah, teman-teman langsung aja ke bagian layout view yang terletak di bawah sini, ataupun teman-teman bisa klik di bagian view, kemudian layout view. Oke, jika sudah di sini teman-teman bisa atur aja untuk skala yang digunakan itu yang diperlukan berapa, tapi kita atur dulu untuk bordernya ini, sisakan sedikit untuk bagian legenda. Langsung aja kita rapikan. Oke, misal di sini saya mau menggunakan 1:100.000 untuk contohnya aja. Oke, kita atur dulu, kasih rapi. Oke, kita gunakan sedikit ini aja untuk tabelnya. Kemudian di bagian paling bawah yang administrasi ini teman-teman nyalakan aja. Oke, jika sudah teman-teman bisa langsung klik kanan pada bagian administrasi kecamatan, kemudian di bagian properties teman-teman nyalakan untuk bagian simbologi di kategoris, kemudian ini value fieldnya klik name object, kemudian add all value, kemudian pilih warnanya, semisal saya mau warnanya berbeda sama daerah aliran sungai, misalnya ini, kemudian klik aja apply. Jika sudah, kembali ke bagian field, bukan di labels, ini label feature in this layer-nya nyala, metodenya kita ganti menjadi label all the feature the same way, kemudian ini label fieldnya name object, ini fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Ini misalnya kita pakai font ukuran 12, saya lebih suka di bold. Placement properties kita centang untuk bagian only place inside polygon, klik OK, kemudian langsung aja apply. Ya sudah, klik OK. Nah, jadi saya melakukan pemetaan itu di bagian daerah Muara Badak. Oke, jika gitu kita coba atur lagi untuk skalanya. Misal saya mau mengatur skalanya jadi 70.000. Jika masih terlalu dekat, saya coba atur dia menjadi 100.000 lagi. Tapi kali ini saya akan mencoba dia menjadi 150. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja ke pembuatan legenda. Bentar, kita masih atur dulu untuk skalanya. Misal kita pakai 120. Nah, oke. Kita pakai skala 120.000 aja. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa tambahkan lagi untuk
layersnya di bagian add data, kita cari yang data SHP kita tadi, misal di sini Kutai. Nah, kemudian kita bisa masukin yang LN untuk administrasi kecamatannya. Cuman di sini kayaknya saya tidak memilikinya. Seharusnya di sini kita masukin batas administrasi LN untuk mengetahui batas administrasinya. Cuman di sini karena saya tidak memilikinya, jadi saya tidak bisa memasukinya. Oke. Kemudian kita langsung aja ke pembuatan legenda. Di bagian drawing, teman-teman bisa klik bagian rectangle, kemudian kita bisa sesuaikan lagi di bagian ini. Misal di bagian sini itu biar sesuai aja. Mentok, oke. Kemudian di bagian bawah juga kita atur ini, kita tambahkan. Jadi biar nanti dia lebih rapi. Jadi kita tambah agak sedikit ke atas. Oke, kita ini kasih ke atas. Dan juga untuk petanya kita kasih ke bawah biar dia seimbang. Oke, jika sudah di kotak ini teman-teman klik kanan properties, kemudian colornya ini kita ganti jadi hitam, kemudian ini kita ganti jadi no color, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung aja ngedit untuk bagian ini di teks. Teman-teman klik, pilih lagi bagian ini. Ya sudah, klik 2 kali pada bagian teks, tulis nama petanya itu peta daerah aliran sungai Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Oke, kita kasih dia jadi center. Oke, fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Times New Roman, kemudian kita klik jadi misalnya ini 16. Oke, jika sudah, klik aja bold. Saya lebih suka dia bold. Ini karena masih ada space sedikit, kita bisa ganti jadi oke, bagus. Selanjutnya kita bisa menambahkan garis line. Oke, langsung klik aja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat bagian skala di insert arrow. Ini saya lebih suka pakai ini. Udah, kita atur posisinya. Oke, kemudian kita ini Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita ganti ini dia menjadi skala. Oke, kita atur dia di bagian sini, kemudian insert, kita taruh scale bar. Saya lebih suka menggunakan yang ini. Saya suka menggunakan yang ini, properties. Kita atur dulu untuk formatnya. Di sini format kita menggunakan Times New Roman, kasih bold. Kemudian di kilometernya kita ganti jadi meter. Ini kita ganti jadi meter. Kemudian klik OK. Oke. Jika sudah, kita atur lagi. Kita bisa zoom out juga ke bagian legendanya biar kita bisa lihat lebih teliti.
ini kita kecilkan. Oke, jika sudah kita masukin lagi insert, kemudian scale text, kita pakai yang ini properties, kita ke bagian format. Ini kita ganti Times New Roman, bold. Kemudian di bagian ini kita pakai absolute. Kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah, kita gedekan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan misalnya 18. Oke, jika sudah, kemudian kita tambahkan lagi untuk bagian ininya dynamic test, kemudian di koordinat sistem kita gunakan ini, kemudian kita properties, kemudian kita convert to graphic dulu. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian sini Times New Roman, bukan salah, Roman, sini kita taruh, dia kecilkan aja, jadi misalnya 99. Jika sudah, kita klik kanan properties, kemudian kita hapus di bagian sini, hapus, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini udah rapi, kita langsung tambahkan lagi aja garis. Oke, jika sudah kita perbesar lagi untuk ini. Oke, jika sudah kita tambahkan lagi garis bagian ini, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, kita atur lagi dia lebih rapi. Oke, jika sudah kita langsung masukin aja legenda di bagian insert, legend. Nah, di sini kita masukin yang sungai induk, sungai utama area 321, yang administrasi ini kita nggak usah masukin. Klik bagian ini aja. Kemudian klik next. Ini kita legendnya kita ganti jadi legenda. Kemudian kita ganti jadi Times New Roman. Klik next, 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 next. Oke. Jika sudah seperti ini kita atur dulu. Oke, jika sudah selesai kita atur, kita cek apakah masih ada banyak ruang tersisa untuk legenda yang di bawahnya. Kita tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa aja langsung properties. Di bagian item, teman-teman di sini ganti fontnya menjadi Times New Roman. Bold. Ini juga Times New Roman. Bold. Ini juga Times New Roman. Bold. Nah, kemudian klik OK. Jika sudah seperti ini, teman-teman klik kanan, convert to graphic. Jika sudah, teman-teman klik ungroup. Nah, jika sudah, teman-teman bisa aja langsung klik bagian ini, kita blok. Jika sudah, teman-teman klik kanan, group. Kita tambahkan lagi di area bagian sini. Jika perlu kita biar lebih rapi, kita tambahkan ini kiranya sesuai. Nah, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita hapus saja. Nah, jika sudah, teman-teman klik kanan, klik bagian garis, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita taruh. Oke.
Jika sudah, ke bawah. Nah, di sini kita tinggal Ctrl C, Ctrl V lagi bagian legenda. Kemudian sini taruh legenda, bukan, keterangan. Oke. Saya taruh bagian sini. Jika sudah, teman-teman buka lagi Excel-nya yang tadi, yang keterangan peta das. Nah, yang sudah kita blok ini, kita blok, kita Ctrl C, kita copy, kita taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita tambahkan lagi untuk legenda selanjutnya. Oke, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita akan masukin namanya peta indeks. Oke. Kemudian kita taruh insert data frame. Kemudian di data frame ini kita klik yang bagian ini, add data, add base map. Kita masukin yang nasional. Kalau saya pribadi, saya lebih menyukai National Geographic. Udah klik add. Nah, jika sudah, kita langsung zoom aja di bagian Indonesia tuh, di bagian sini. Bagian Indonesia sebelah sini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan. Kemudian kita klik properties. Kemudian di koordinat sistem ini nggak ada yang perlu kita tambahkan, tapi di bagian si mana ya, di di extend indikator, teman-teman tambahkan layer, masukin ke dalam, klik tanda panah ini. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini merupakan daerah yang akan kita lakukan pemetaan. Kita klik aja di sini. Kita perbesar. Nah, jika sudah, kita coba untuk mengecilkan untuk peta indeksnya. Oke. Ya, sudah seperti ini. Klik kanan, properties. Kita grid, kita buat grid, measure grid, kemudian next, finish. Kemudian kita ke properties, kita tambahin fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian additional properties, kita tambahkan ini, bukan ini, kita colornya ini kita jadikan no color. Oke, apply. Oke, apply. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung tambahkan sumber data. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di bagian sini kita tambahkan sumber data. Kedua, yang kita tulis pertama itu adalah data administrasi SHP Kutai Kartanegara. Kemudian kedua, data Demnas Muara Badak. Data Demnas, data Demnas aja. Kemudian data Demnas, tambahkan aja misalnya Muara Badak.
Oke, 3 nasional base map nasional geografi world map. Ya sudah, ini taruh dia jadi ke bagian kiri semua, klik OK, apply. Oke, jika sudah, kita hilangkan boldnya, kemudian kita atur angkanya sekecil mungkin, misal ini 8. Oke, sudah, kita zoom, tadi saya kepencet. Jika sudah, kita arahkan ini dia di bawah, kita indeks, kemudian kita copy paste lagi untuk bagian garis. Jika sudah, ke bawah. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk nama kita sendiri, misalnya ini kita dibuat oleh M. Nazir Ramadan 40064. Oke, ini kita kasih 12 bold. Jika sudah, tambahkan lagi ini. Oke, jika sudah, kita langsung aja ke bagian pembuatan ini. Laboratorium teknologi. Kita tinggal taruh aja nama instansi ataupun nama perusahaan, misalnya laboratorium Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda 2026. Klik OK. Saya pakai ini. Nah, jika tidak muat seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan lagi, misal yang ke-10. Oke, jika sudah, tinggal tambahkan logo. Misal di sini picture, di sini kita tambahkan ini. Oke, kita insert lagi. Ini kita kecilkan, sesuaikan lagi. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal lakukan yang namanya tahap terakhir, yaitu penambahan grid di peta utama. Dan kenapa di sini melakukan tahap terakhirnya itu penambahan grid di peta utama, agar laptop teman-teman itu tidak terjadi lagging pada saat melakukan pengeditan ataupun pemindahan seperti ini. Oke, kita zoom up dulu. Oke, jika sudah, ini kita clear all guides. Oke, jika sudah, teman-teman langsung aja ke klik kanan, properties, grid, new grid, measure grid, next saja. Propertiesnya kita ganti menjadi Times New Roman biar rapi. Kita kasih bold di additional properties, teman-teman. Colornya kita ganti jadi no color. Apply, oke, apply, oke. Kemudian kita akan menunggu sebentar. Oke, ya sudah seperti ini, teman-teman tinggal lakuin aja untuk geser-geser petanya agar tampilan gridnya bisa sesuai.
Nah, misalnya terlalu dekatan, kita bisa tarik lagi aja untuk tampilannya. Oke, ini kita rapikan aja lagi. Nah, jika sudah seperti ini, petanya teman-teman telah jadi, telah selesai. Terdapat legenda di bagian sini, dan terdapat peta utama, peta indeks, dan keterangan. Oke, tinggal teman-teman save aja. Mungkin jika teman-teman ingin save, terus kemudian mau ekspor, itu tinggal teman-teman sesuaikan saja sesuai yang teman-teman ingin lakukan. Oke, kemudian misalnya peta teman-teman ada putih-putih di belakang ini dan teman-teman ingin mengganti warnanya, teman-teman bisa ke bagian bawah. Nah, di bagian administrasi kecamatan, teman-teman klik properties, display. Ini ya. Oh, bukan. Di bagian atas, layer, properties. Ini ya. Nah, di bagian frame, teman-teman bisa tambahkan untuk backgroundnya ini, untuk warnanya itu menjadi blue kah atau sembarang aja. Oke, kemudian klik aja oke. Nah, jadi nanti teman-teman petanya bisa ganti warna untuk backgroundnya. Kemudian tinggal aja langsung file, save as, misalnya ganti aja peta das muara badak. Klik aja save. Dan teman-teman kalau ingin mengekspor dalam bentuk yang lebih mudah ditampilkan, tinggal aja export map di file, kemudian ini bentuknya PDF aja, kemudian klik aja save, dan teman-teman bisa milih juga di mana teman-teman mau nge-save. Ini save aja langsung. Oke, jadi sekian dari saya, itu aja untuk tutorial kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.